Hari ini kita akan menganalisis nilai filosofis pada seni musik Nusantara dan kita akan menggunakan salah satu teori hermeneutika, yaitu hermeneutika Paul Ricoeur. Oke, kita akan mulai ya. Silahkan buka slide kalian masing-masing. Apa itu seni musik? Seni musik merupakan cabang seni yang memadukan suara irama, tempo, melodi secara harmoni yang dihasilkan melalui vokal dan atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Unsur-unsur seni musik meliputi irama, melodi, birama, harmoni, tempo, tangga nada, dinamika, dan timbre. Seni musik dapat berfungsi sebagai ekspresi diri, hiburan, kesehatan, sarana spiritual, pengiring seni lainnya, dan juga pembentuk suasana. Oke, selanjutnya apa itu seni musik Nusantara? Seni musik Nusantara adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat dan memiliki ciri khas sesuai daerah setempat, terutama khususnya di Nusantara. Musik daerah memiliki ciri khas yang terletak pada isi dan lagu, yakni secara karakteristik ada pada syair dan melodi yang menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. Terdapat alat musik, teknik permainan, dan bentuk penyajian yang khas. Seni musik Nusantara mempunyai semangat kolektivitas sehingga dikenal berdasar karakter suku bangsanya. Dengan demikian, secara estetis adalah ekspresi kolektif dari masyarakat tersebut. Bagaimana cara memahami makna filosofi seni musik Nusantara? Nah, kita akan mulai dengan menggunakan metode hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermeneuia secara harfiah artinya penafsiran. Hans Georg Gadamer menyatakan bahwa hermeneutika adalah usaha untuk memahami dan menginterpretasi sebuah teks. Hermeneutika merupakan bagian keseluruhan pengalaman mengenai dunia. Menurut Ricoeur, ada 3 langkah dalam pemahaman. 1. Langkah simbolik, memahami simbol-simbol yang terkait. 2. Pemberian makna oleh simbol secara penggalian yang cermat atas makna. 3. Langkah yang sangat filosofis, berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Tahapan analisis filosofi seni musik ya, kita mulai dengan tahapan umum ya, tahapan-tahapan yang kita pelajari sejauh ini: deskripsi, investigasi, dan penarikan kesimpulan. Kita sesuaikan dengan metode dari Ricoeur. Deskripsi itu langkah simbolik atau memahami simbol-simbol yang terkait. Sementara investigasinya yaitu pemberian makna oleh simbol serta penggalian yang cermat atas makna, dan penarikan kesimpulannya adalah langkah yang sangat filosofis tadi menurut Ricoeur, berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Apa saja yang bisa dijadikan objek pembahasan dalam seni musik Nusantara? Tentunya diantaranya yaitu lirik lagu, alat musik, melodi, dan apapun yang menjadi bagian dari musik itu sendiri. Jadi bisa dipecah ya teman-teman. Kalau kita bahas seni musik, tidak perlu harus keseluruhan, kita bisa ambil salah satu. Apakah kalian mau bahas liriknya saja, atau kalian mau bahas alat musiknya saja misalnya, atau kalian mau bahas tentang nadanya dan lain sebagainya. Oke, kita coba akan latihan dengan contoh lagu campur sari berjudul Ande-Ande Lumut. Judul kita adalah analisis makna filosofis dari musik campur sari. Ande-Ande Lumut karya Waljina. Oke, yang pertama adalah kita perhatikan lirik lagu Ande-Ande Lumut. Silahkan lihat slide 8.
ya, mungkin bagi yang bisa berbahasa Jawa bisa lebih mudah paham. Tapi untuk yang tidak paham bahasa Jawa, kita bisa coba bantu untuk terjemahkan. Slide 9 ya. Kita masuk dalam deskripsi. Pertama adalah kita menerjemahkan liriknya dulu ya, untuk memahami simbol-simbol terkait. Kemudian kita lanjut di slide 10, teman-teman. Lihat, untuk memahami kita tidak bisa hanya sekadar menerjemahkan lirik, tapi kita mesti tahu nih cerita di balik lagu ini tuh apa. Ini salah satu langkah memahami simbol-simbol terkait juga. Silakan dibaca di slide 10 cerita Ande-Ande Lumut ya. Slide 11 ini masuk ke dalam tahap investigasi, yaitu pemberian makna oleh simbol serta penggalian yang cermat atas makna. Oke, kalau kita terjemahkan lagu dari Ande-Ande Lumut ini ya, ini ada beberapa simbol yang nampak. Coba perhatikan yang berwarna merah ya. Di sini ada simbol-simbol yang nampak ya, cantik penampilannya, pria terhormat misalnya ya, pria sejati, dan juga ada istilah putra kesayangan. Perhatikan yang berwarna merah. Nah, simbol-simbol ini ya, simbol-simbol yang nampak ini perlu kita maknai ya. Ini bicara tentang penampilan, tentang kondisi gitu, tentang keturunan ya, putra kesayangan ya. Itu tentang keturunan. Nah, artinya ini masuk ke dalam tafsiran tentang
salah satu konsep filosofi budaya Jawa, yaitu tentang bibit, bebet, dan bobot. Ya, di sini kelihatan ya. Oh, ini masuk ke dalam bibit. Oh, ini tentang bobot. Oh, ini tentang bebet, dan seterusnya. Oke, kita sudah mulai menginvestigasi nih. Jadi investigasi itu bisa berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya, dan juga bisa juga berangkat dari keheranan-keheranan atau simbol-simbol yang nampak itu sendiri ya. Hari ini kita belajar investigasi berdasarkan simbol-simbol yang nampak. Jadi kita menggali simbol-simbol yang nampak yang sudah saya warnai ya. Oke, kita lanjut ke slide 12. Kita mulai masuk ke dalam penarikan kesimpulan ya, langkah filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol yang tadi sudah kita temukan. Oke, kita simpulkan dulu. Campur sari merupakan musik kontemporer yang instrumennya menggabungkan antara gamelan dan alat musik barat. Musik ini masih populer di pedesaan Jawa. Dalam campur sari, nilai filosofis ditemukan dalam lirik-lirik lagunya. Lagu Ande-Ande Lumut yang dinyanyikan oleh Waljina menggunakan simbol konsep penampilan cantik, pria terhormat, pria sejati, putra kesayangan. Dapat ditafsirkan bahwa lagu tersebut sedang menunjukkan konsep bibit, bebet, bobot. Bahwa dalam memilih jodoh, masyarakat Jawa selalu mempertimbangkan asal-usul pasangan yang disebut dengan konsep bobot, bibit, bebet tadi. Bobot berarti kualitas diri. Nah, dalam lirik tersebut nampak ya ada istilah pria terhormat, pria sejati, yaitu kualitas diri. Kemudian bibit berarti asal keluarga yang jelas. Istilah tadi putra kesayangan. Nah, itu kan sudah jelas lah, berarti dia berasal dari mana, putranya siapa, dan seterusnya. Dan bebet berarti busana yang dikenakan, seperti istilah penampilan cantik. Nah, itu kan kalau kita bicara tampilan, yaitu tampilan secara keseluruhan ya, apa yang kita gunakan. Oke, itulah analisis makna filosofis dari musik campur sari. Saya harap dapat dipahami dengan mudah.